Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik serta pertolongan kepada kita untuk kita bisa terus istiqomah berada di atas hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita kelak. Allahumma amin. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari ini menjadi manfaat untuk kita dan menjadi hujjah untuk kita di akhirat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kembali kita mengkaji hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam bab yang berjudul Babu Fadlil Ju'i wa Khushunatil 'Aishi wal Ikhtisar alal qalil min al-ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghairaha min hududhin nafsi wa tarki syahawat. Bab tentang keutamaannya lapar dan memahami, mengerti perihnya kehidupan, wal ikhtisar alal qalil, mencukupi, membatasi dirinya pada sebuah perkara yang sedikit dari makanan, dari minuman, dari pakaian dan yang lain-lainnya terkait hak jiwa, yaitu terkait hak pada diri kita dan meninggalkan syahwat. 6. Maka dari sini di saat kita mengetahui makna fadl, rata-rata dalam kitab yang sudah kita kaji, bab-bab yang kita kaji, rata-rata Imam Nawawi menyebutkan beberapa amalan terdapat fadlu. Betul ya? Keutamaan atau keistimewaan terhadap sebuah amalan tertentu. Tujuannya seperti yang pernah saya sampaikan, tujuannya adalah agar penggerak atau pendorong kita untuk beramal soleh itu sampai titik cinta kita dan pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya level-level tertentu salah satu pendorong seseorang untuk melakukan amalan kebaikan yang terdekat adalah rasa takut dan khawatir dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terdorong untuk beramal soleh. Cuman itu pun tidak cukup, maka perlu ada tahapan selanjutnya, yaitu mengharap. Di saat dia takut, khawatir akan kenikmatan ini atau kehidupan kita ini tidak mengantarkan kita ke dalam surga, maka kita tergerak untuk mengamalkan amal soleh yang di dalamnya ada harapan. Harapannya itu agar Allah berikan ganjaran dan mengampuni dosa-dosa kita, lalu kita masuk ke dalam surga. Pun itu tidak cukup, pun itu semua tidak cukup. Ya, maka naik selanjutnya ke rasa membutuhkan, sampai titik dia bisa membutuhkan amalan ini hingga dia bisa bertahan dan konsisten istiqomah memelihara amalan soleh. Pun ternyata ada level yang lebih tinggi setelah dia mengetahui sebuah keutamaan dari amalan yang dia rutinkan.
Ya, ada keistimewaan dan keutamaan dari amalan-amalan soleh yang dia rutinkan. Maka masuklah dia kepada level yang lebih tinggi lagi, yaitu cinta dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran Al-Imam Nawawi dalam buku-bukunya baik Riyadhus Shalihin, At-Tibyan fi Adab, Hamalatul Quran dan lain-lainnya, beliau memberikan judul-judul yang dalamnya terdapat kata fadl, keutamaan. Tujuannya apa? Agar mendorong kita untuk bisa memelihara amal soleh, untuk bisa mendorong diri kita untuk bisa melakukan amal soleh dengan dasar cinta dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengetahui keutamaan dan keistimewaan amalan tersebut. Maka inilah yang membuat kita harus faham betul-betul kenapa sih kita mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar sampai titik peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cinta dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalamnya terdapat khauf, iya, ada rasa takut, ada rasa harap, ada, tapi puncaknya adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, yang digambarkan dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga muridnya Ibnu Qayyim, bahwasanya seorang mukmin dia harus memiliki dua sayap. Dua sayap sehingga dia bisa terbang melesat beramal saleh, yaitu al-khaufu war-raja, rasa takut dia kepada Allah dan rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian palanya wa ra'suhu, dan kepalanya adalah mahabbah, cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke dalam hadis yang ke berapa? Ke-20 dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, innaka an tabzul al-fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul. Naam. Dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka an tabzul al-fadla khairun laka, ya, engkau mengeluarkan sebuah harta, yaitu sebuah harta yang lebih dari cukup, engkau keluarkan dan engkau berikan kepada orang lain, itu lebih baik daripadamu, ya, lebih baik untukmu daripada engkau menyimpan dan menahan begitu saja. Makanya ini Rasulullah memberikan arahan ya, kepada Bani Adam, yang mana engkau mengeluarkan harta yang lebih dari kadar kecukupan, yang menurut dia cukup, itu lebih baik daripada dia menyimpannya dengan alasan suatu saat ya, suatu saat terpakai, suatu saat ini, suatu simpanan akhir, simpanan masa simpanan masa tua yang belum tentu dia sampai tua ya, simpanan akhir itu yang belum tentu dia sampai tua, ya, bisa jadi di usia tertentu qadarullah takdirkan dia meninggal. Maka itu lebih baik daripada engkau tahan, engkau tahan dan engkau simpan begitu saja. Dari sini kita bisa paham, jangan sampai. Nah, kita harus memahami dulu bahwasanya jangan sampai perhatian kita terhadap harta yang kita, ya, tujuan kita mengumpulkan harta tidak lain dan tidak bukan untuk kita menggerakkan, untuk bisa membantu kita melangkah menuju akhirat, itu ya. Jadi harta yang kita cari, ya, murni hanya untuk bisa membantu kita melangkah menuju akhirat. Ya, ada orang yang dia ambisi untuk bisa haji, ya, dia mencari harta tersebut untuk membantu diri untuk bisa haji. Ada yang untuk umrah, maka dia melangkah untuk umrah. Intinya jangan sampai proses pengumpulan harta kita melalaikan kita dari amalan soleh sehingga masuk ke dalam ayat al-haakumut takatsur, membuat diri kalian menjadi lalai, bermegah-megahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti tiba saatnya kalian bisa mengunjungi kuburan-kuburan kalian. Kalla saufa ta'lamun, kelak sungguh kalian akan faham, kalian akan tahu apa yang akan kalian hadapi. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian Allah tegaskan lagi, sungguh kalian akan tahu nanti. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sungguh
kalian akan mengetahui dengan mata kepala kalian sendiri. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian nanti kelak akan ditanyakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ya, kita sadar bahwasanya usia kita umumnya Rasulullah sabdakan 60 dan 70. 60 dan 70 itu waktu yang sangat singkat. Pertanyaannya, amalan manakah yang membantu kita untuk bisa melewati proses hisab kita? Yang mana hisab kita itu satu harinya hampir sama dengan 5.000 tahun di dunia ini. Sedangkan amalan kita hanya antara 60 dan 70. Itu pun kalau kita beramal 60 70. Kalau kita dipotong dengan masa balik kita di usia 15. Kalau waktu usia kita 60 berarti 50 berapa? Kalau 55 60 45 tahun kita beribadah. Maka sebaiknya kita faham. Dan hadis Nabi SAW membuat kita tersadar untuk kita mengerti untuk apa kita hidup. Bahwasanya Rasulullah bersabda, yatba'ul mayyita salasatun fayarju isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Akan datang mengiringi mayit ini 3 perkara. 2 akan kembali pulang ke tempatnya masing-masing. Yang 1 akan hidup, akan tetap tinggal bersamanya. Yatba'ul mayyita ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan diiringi oleh mayit ini apa? Keluarganya mengiringi dia nanti untuk sampai ke pemakaman. Lalu hartanya, mungkin keluarganya membawa mobilnya, keluarga yang membawa pakaiannya, pakaian yang diberikan oleh suaminya atau dipakaikan oleh orang tuanya. Itu mengiringi mereka, mengiringi mayit tersebut. Dan juga amalannya. Kemudian Rasulullah katakan fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka akan pulang ke tempatnya masing-masing keluarga dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu amaluhu. Dan akan tinggal bersamanya amalannya. Makanya jangan sampai kita lalai. Ya, kita berpikir inventasi masa tua, ternyata qadarullah kita belum sampai tua. Yang akhirnya harta ini diwariskan kepada ahli waris. Diwariskan kepada ahli waris yang mereka lebih mengerti dan memahami terhadap sikap untuk harta ini. Akhirnya apa? Harta ini digunakan oleh ahli warisnya untuk beramal soleh. Padahal yang ngumpulin siapa? Orang kita. Nah, kita yang mengumpulkan capek-capek. Akhirnya harta kita ini diberikan kepada ahli waris. Dan ahli waris yang mengerti untuk apa beramal. Dan dia gunakan untuk bersedekah. Pertanyaan, manfaat harta tersebut untuk siapa? Untuk ahli waris. Bukan untuk kita. Kita pulang dalam kondisi tidak punya amalan sama sekali. Waliyahzubillah. Maka hendaknya kita mengerti untuk apa kita hidup. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW wala tulamu ala kafafin. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mubarak Furi bahwasanya infaquz ziyada ala qadril hajah wal kafafu khairun laka fid dunya wal akhirah wa in tumsika dzalikal fadla wa tamnahu fa huwa syarr. Al-Mubarak Furi beliau menjelaskan mengeluarkan kelebihan harta dari kadar yang kau butuhkan dan merasa cukup itu lebih baik daripadamu di dunia dan di akhirat, daripada engkau menahannya dari kelebihan tersebut dan kau melarang untuk memberikan kepada orang lain, dan itu jauh lebih buruk. Nah, maka Rasulullah bersabda fala tulamul kafaf. Jadi seseorang yang hidupnya dengan segala kesederhanaan itu tidak tercela. Jadi jangan merasa berkecil hati bagi kita yang mungkin hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Mungkin dipandang orang itu hina, mungkin dipandang orang itu lemah. Bahkan uniknya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 83. Allah Ta'ala berfirman tilkad darul akhirah naj'aluha yang mananya itulah kehidupan akhirat yang kami jadikan mereka orang-orang yang tidak la yuriduna uluwa wala fasada fid dunya. Untuk mereka orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan yang sangat tinggi. Nah, maksudnya apa? Umumnya manusia itu ingin dianggap hebat,
Umumnya manusia ingin nomor satukan, ingin unggul dari yang lainnya. Akan tetapi uniknya ahlul iman, mereka lebih memilih untuk tidak menjadi apa-apa. Memilih menahan diri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 83, la yuriduna uluwa, mereka tidak ingin menjadi lebih tinggi, menjadi lebih hebat. Mereka merendah. Meskipun terkesan mereka hina, meskipun terkesan mereka lemah, meskipun terkesan mereka tidak punya apa-apa. Tapi itu apa ganjarannya? Tilka darul akhirah. Itulah apa? Kehidupan akhirat yang kami siapkan buat mereka. Maka dari sini kita harus mengerti, sadar. Bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini bukan untuk berbangga diri, melainkan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan agar kita pulang membawa amalan soleh yang bisa mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di level keimanan seseorang, dia bisa menyembunyikan amalan-amalan soleh dia bisa menyembunyikan amalan-amalan soleh dia, yang mana kemurnian inilah yang membuat nilai pahala itu menjadi lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat, wabda biman ta'ul, maka mulailah memberikan kelebihan harta ini kepada orang yang terdekat dan terdekat. Ini adalah hadis tentang anjuran sunnahnya bersedekah. Adapun zakat sudah diberikan siapa yang berhak untuk dizakatkan. Ada kelompok-kelompok yang berhak padanya untuk zakat. Begitu pula nafkah sudah Allah tentukan siapa yang wajib untuk diberikan kepadanya nafkah. Tapi hadis ini berbicara tentang sedekah. Maka sedekah dimulai dari yang terdekat dan terdekat, kemudian selanjutnya yang selanjutnya. Maka seperti yang Anda sampaikan dulu, kita mengeluarkan harta ini bukan karena merasa bukan karena orang membutuhkan kita, melainkan justru kita yang membutuhkan untuk bisa mengeluarkan harta ini. Sampai titik kita bisa sampai membutuhkan mengeluarkan harta. Bahkan sampai titik kita bisa merelakan harta yang terbaik menurut kita untuk dikeluarkan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, dan semua ini tidak mudah untuk bisa kita amalkan. Ini hanya sebuah ini adalah manisan ucapan dari ana semata. Akan tapi jujur wallahi, untuk mengamalkannya itu perlu kejujuran, perlu keimanan, perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Semangatlah atas apa yang memberikan manfaat buat antum kalian di akhirat kelak. Dan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa putus asa. Terus berusaha. Dan wallahi enggak mudah. Dan ini perlu kejujuran dan mentalitas yang sangat besar. Maka mohonlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau lam yakun aunullahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Kalau saja bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya yang pemuda ini, maka yang pertama kali akan menghancurkan dan membinasakan dia mungkin adalah ambisi dan tekad dia sendiri. Maka memohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap langkah-langkah kecil kita. Terus sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak diskusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap harinya. Maka salat malam itu sangat-sangat manfaat buat kita untuk kita bisa memohon petunjuk dan memohon arahan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dikatakan hadisun hasanun sahih. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah memudahkan kita untuk kita terus bisa beramal saleh dan terus bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan merasa cukup atas apa yang Allah kehendakkan kepada kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dan bersegera kembali kepada Allah dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.